بنعمة الإيمان والإسلام ووفقنا على الصالحات من النيات والأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat berupa fasilitas kehidupan yang menunjang kebahagiaan hidup kita di dunia ini, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Marilah itu semua kita syukuri dengan mempergunakan semua nikmat itu dalam rangka menunjukkan dan merealisasikan penghambaan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi manusia tidak ada predikat yang paling mulia di sisi Allah selain ketika Allah menyebutnya sebagai hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita benar-benar menjadikan ibadah salat Jumat yang singkat ini sebagai ibadah yang berkualitas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah untuk sejenak kita singkirkan seluruh persoalan, baik berkaitan dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, ataupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kekhusyuan ibadah kita dan memalingkan kita dari mendengarkan khutbah ini. Termasuk diantaranya adalah kita simpan untuk sementara waktu seluruh alat komunikasi kita, karena jelas itu amat sangat mengganggu proses kita beribadah pada kesempatan Jumat kali ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sungguh sebagai seorang muslim kita menyadari bahwa betapapun kita memiliki berbagai macam sumber daya, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam sebab-sebab yang mengantarkan kepada keberhasilan, sungguh itu semua sama sekali tidak cukup untuk mengantarkan kita kepada suatu keberhasilan. Karena kenyataan memberikan bukti yang sangat banyak kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang memiliki niat, memiliki tujuan, lalu dia memiliki berbagai macam sumber daya, dan dia melakukan berbagai macam sebab-sebab untuk mengantarkannya pada tujuannya. Pada kenyataannya banyak di antara mereka yang sama sekali tidak sampai pada tujuannya tersebut. Betapa banyak di antara kita senantiasa memiliki niat-niat untuk melakukan kebaikan, tapi seringkali niat itu hanya tinggal niat saja, belum pernah bisa kita wujudkan di dalam kehidupan. Disinilah kemudian kita menyadari bahwa sebagai seorang muslim, selain berikhtiar mewujudkan apa yang kita inginkan, kita juga membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Hud alaihi salam ketika mendakwahi umatnya. Beliau mengatakan dalam satu kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran, In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bahwa sesungguhnya yang aku inginkan dalam mendakwahi kalian, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran,
tidak lain tujuanku adalah melakukan perbaikan semaksimal kemampuan yang aku miliki. Tetapi wa ma taufiqi illa billah, tidak ada yang bisa membantuku mewujudkan apa yang aku inginkan melainkan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu aku pun bertawakal hanya kepadanya, dan hanya kepadanya pula aku kelak akan kembali. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apa yang disebut dengan taufik ilahi? Taufik ilahi artinya adalah bimbingan Allah kepada hambanya, baik dalam perkataan dan perbuatannya, lalu Allah menolongnya dalam melakukan kebaikan, dan Allah menolongnya dengan menjauhkannya dari berbagai macam keburukan. Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa taufik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya mampu melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoinya. Oleh karena itu kemudian dikuatkan oleh pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau mengatakan bahwa yang disebut taufik adalah ketika Allah tidak membiarkan engkau mengerjakan sendiri seluruh niat dan rencanamu. Sedangkan kebalikan taufik adalah al-khudlan, bahwa kegagalan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia mengerjakan sendiri seluruh niat dan rencananya tanpa didampingi dengan pertolongan darinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar suara azan, lalu kita mampu menjawab dan memenuhi panggilannya dengan datang ke masjid dan menunaikan salat. Ketika datang bulan Ramadan, kemudian kita tergerak hati kita melaksanakan ibadah puasa. Ketika terdapat ajakan-ajakan kebaikan, lalu kita tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, itulah yang disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan bahwa jangan pernah engkau menyangka bahwa ketika engkau mampu melakukan kebaikan itu semata-mata karena kemampuan dari dirimu sendiri. Sungguh semua itu tidak lain adalah karena Allah mencintaimu, maka Allah pun memberikan taufik kepadamu dan memudahkanmu melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu beliau menguatkan, maka jangan engkau sia-siakan cinta Allah ini, karena kalau engkau menyia-nyiakannya, maka Allah pun akan melupakanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apa tandanya seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ia akan mendapati hatinya lapang untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran, lalu pun anggota tubuhnya membenarkan dengan mengikuti kebenaran tersebut. Demikianlah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, maka Allah akan menjadikan hatinya lapang menerima Islam. Tapi sebaliknya, faman arada waman arada an yudillahu waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Tapi barang siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka Allah jadikan hatinya terasa sempit, tidak bisa menerima kebenaran. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saat hati kita lapang menunaikan salat, saat hati kita lapang menunaikan kebaikan, saat kita lapang melakukan berbagai macam amal saleh tanpa paksaan, tanpa beban, itulah tanda bahwa Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tanda seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah adalah Allah bukakan baginya pintu-pintu dan jalan-jalan kebaikan. Semakin seseorang itu melakukan kebaikan, akan terhampar di hadapannya berbagai amal kebaikan, baik karena kesungguhannya ataupun karena kebaikan-kebaikannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan yang mengantarkannya kepada kami. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka siapapun yang memberi dan bertakwa serta membenarkan tentang surga dan akhirat, maka Allah akan mudahkan baginya melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian tanda yang ketiga ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah adalah Allah jauhkan dirinya dari kemaksiatan dan keburukan, serta dijauhkan dari berbagai macam sebab-sebab yang dapat mengantarkannya pada kemaksiatan dan pada keburukan. Demikianlah kemudian kita memahami bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri seorang pejabat, kemudian juga digoda oleh istri-istri para pejabat. 2 kali Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi godaan itu, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sungguh penjara lebih aku sukai daripada menuruti permintaan mereka. Dan jika engkau tidak palingkan aku dari mereka, aku khawatir hatiku akan cenderung untuk mengikuti kemauan mereka, dan aku pasti akan menjadi barisan orang-orang yang bodoh." Maka Allah pun mengabulkan doanya. Nabi Yusuf dimasukkan penjara, tetapi dengan masuk penjara Allah telah menjauhkannya dari kemaksiatan besar, dari perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tanda seseorang mendapatkan taufik dari Allah adalah kemauan dari dirinya untuk segera berdoa kepada Allah dan kemudian meminta petunjuk kepadanya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada kita, apabila engkau gelisah tentang suatu perkara, maka ambillah air wudhu, lalu rukuklah, sujudlah, solatlah 2 rakaat, solat sunnah, lalu berdoalah kepada Allah istikharah, meminta petunjuk kepadanya. Dan demikian kita mendapati bahwa kisah-kisah para nabi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, maka dipenuhi dengan kisah doa-doa mereka kepada Allah yang menunjukkan permohonan mereka supaya dimudahkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebaikan yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, tanda seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah adalah keberkahan dalam waktu dan amalnya. Meskipun barangkali dia memiliki waktu yang sebentar, tapi dia bisa melakukan berbagai macam hal yang baik dalam jumlah yang banyak dan berkualitas. Inilah diantara bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya. Sesibuk apapun dia bekerja, sesibuk apapun dia dengan urusan dunianya, dia tidak pernah lupa untuk mengerjakan kewajibannya kepada Allah dan kewajiban serta amal solehnya kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang keenam jamaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan taufik kepada hambanya, Allah akan hadirkan padanya sahabat-sahabat, teman-teman, circle dan lingkungan yang mendorongnya pada kebaikan, mengingatkannya pada kebaikan, mencegahnya dari keburukan. Ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan taufik kepada hambanya, maka Allah mencintainya, para malaikat mencintainya, seluruh alam semesta mencintainya, dan dia akan diterima di alam semesta ini. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah mencintai hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan demikian kita amat sangat menyadari betapapun kita menjadi orang yang hebat dalam urusan dunia, betapapun kita memiliki berbagai macam sumber daya dan kemampuan untuk mengeksekusi seluruh apa yang kita inginkan dan tujuan-tujuan yang kita harapkan, tetaplah sebagai seorang manusia kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mendapatkannya? Sebagai seorang mukmin, tentu kita meyakini bahwa untuk meraih berbagai macam hal yang ada di sisi Allah, kita memerlukan iman yang kuat.
kemudian tawakal yang tinggi kepada Allah, kemudian memperbanyak doa-doa kepadanya, kemudian senantiasa membersihkan dan memperhatikan kesucian hati kita, dan berusaha istiqamah berada di jalan kebaikan. Dan jamaah rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, nazartu fi taufiqin nas fa idza huwa ma'qudun bil qalbi. Ketika aku mengamati, menganalisa, meneliti tentang kemampuan manusia di dalam meraih tujuannya, maka semua tidak lain adalah karena mereka mendapatkan taufik dari Allah, dan taufik itu mereka dapatkan karena hati mereka menyimpan niat-niat yang baik, niat-niat yang suci, niat-niat yang tulus, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dibenarkan dalam ayat Al-Qur'an, iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Jika Allah telah mengetahui di hatimu benar-benar ada kebaikan, maka Allah pun akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita yang singkat ini, Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, dan memberikan taufiknya kepada kita, agar kita dimampukan untuk melakukan kewajiban kita sebagai hambanya, untuk melakukan berbagai macam amal saleh, dan dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang dimurkainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madhlumin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumidh dhalimin wansurhum 'alal qaumil kafirin wansurhum 'alal yahudil ghasibin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum washba' ja'i'ahum ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.